Kami rindu supaya Tuhan yang kami kasihi boleh memberkati setiap kami dengan kelimpahan hikmat-Mu. Pada saat kami menengadah, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan pada kami dan menguatkan setiap kami. Kami rindu dengan sukacita menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan meneliti kitab Filipi. Kita akan membaca nanti, merenungkan ayat 19 sampai 26. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan konteks dari bagian yang akan kita renungkan. Kitab Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Dia sedang dipenjara di kota Roma. Jadi dia itu dituduh melakukan huru-hara. Lalu kemudian ketika mau diadili dia mengatakan, saya warga negara Roma. Wah, kamu ternyata warga negara Roma. Jadi meskipun dia orang Ibrani, tetapi dia adalah warga negara Romawi. Nah, dalam tradisi ada kemungkinan karena papanya Paulus itu adalah seorang Farisi yang bekerja sebagai penjual tenda. Dan dia kelihatannya dapat order yang cukup besar dari kemiliteran Romawi untuk membuat banyak tenda. Dan dianggap berjasa oleh negara, maka mendapatkan hadiah warga negara sebagai satu sumbangsih dia. Dia jadi warga negara Romawi, jadi dia punya double ya. Dia adalah seorang Ibrani, seorang Yahudi, tetapi dia juga seorang warga negara Romawi. Dan anaknya, yaitu Paulus, itu otomatis menjadi warga negara Romawi. Maka Paulus mengatakan, aku ini orang Romawi bukan karena aku beli loh. Aku dari lahir, aku punya hak itu. Jadi Paulus bilang, aku orang Romawi. Dan salah satu haknya dia tidak boleh disiksa. Dia harus diperlakukan dengan baik oleh penahannya. Dan dia boleh naik banding sampai kaisar, saudara. Itu hak warga negara Romawi. Jadi Paulus naik banding, maka dia dibawa ke Roma, akan diadili oleh kaisar. Jadi dia sedang menunggu nanti akan ketemu langsung pimpinan tertinggi seluruh dunia waktu itu, yaitu kaisar Romawi. Nah, dia lalu tulis surat dari dalam penjara, kirim kepada jemaat di Filipi. Kenapa dia harus kirim jemaat di Filipi? Karena orang-orang Filipi ini adalah sahabatnya Paulus. Mereka itu sangat cinta Paulus. Jadi kalau saudara mengingat kisah para rasul, ketika Paulus memberitakan Injil dari Asia menyeberang ke Eropa, begitu dia mendarat itu di Filipi. Dan orang pertama yang diberitakan Injil, orang Eropa pertama yang kenal Injil itu namanya Lydia, orang Filipi, saudara. Dan besoknya ketika dia memberitakan Injil, dia akan dipenjara kan, difitnah sama satu orang yang kerasukan setan itu. Jadi betapa pentingnya Paulus, karena akhirnya dengan kehadiran Paulus, Eropa itu kenal Injil. Jadi Filipi itu pasti, ini kita nih orang pertama loh yang jadi Kristen di Eropa. Kita orang pertama loh gitu. Dan Lydia juga, gua orang pertama nih. Waduh, puji Tuhan loh. Dan ini gereja terbentuk kenapa? Karena seorang misioneri namanya Paulus. Kalau nggak ada Paulus, gereja ini nggak ada. Jadi mereka cinta banget sama Paulus. Karena engkau, aku kenal Kristus. Karena engkau, kami ini semuanya diselamatkan, tidak menjadi orang yang hidup dalam kegelapan. Lalu Paulus beritakan Injil ke Korintus, kemana-mana ke Eropa, saudara. Nah, maka jiwa penginjilannya Filipi ini meledak. Pokoknya saya mau dukung Paulus. Ini bapak rohani kita. Kita harus dukung full. Kita doakan. Kita dampingi Paulus. Dan dia juga, mereka mengirim uang, saudara. Paulus nanti dalam pasal keempat mengatakan, thank you ya, kamu berapa kali kirim uang, aku di Tesalonika 1-2 kali kamu kirim, aku terima. Yang mengejutkan adalah Paulus mengatakan, meskipun kamu tuh gak kaya gitu. Jadi jemaat di Filipi itu saking bebannya sama penginjilan, meskipun mereka itu juga kantongnya pas-pasan, mereka tuh ada-adakan, saudara, untuk boleh mendukung penginjilan. Dan mereka tuh pengen banget, Paulus pokoknya lu harus full penginjilan. Dan dia mengatakan, Paulus, karena dukungan dari kalian aku bisa full. Karena kan misalnya seperti di Korintus itu Paulus sambil kerja, sambil penginjilan, saudara. Karena tidak cukup, saudara. Nah, tetapi Filipi ini mensupport supaya kamu bisa fokus pada pemberitaan Injil. Nah, saudara, lalu kemudian Paulus masuk penjara. Jadi bisa bayangkan mereka khawatir. Lah, siapa yang memberitakan Injil, Paulus? Kita ini udah doakan kamu, kita pengen Injil diberitakan. Lah kalau orang sekali berkamu di penjara, siapa yang memberitakan Injil ke Eropa? Maka Paulus tulis surat, kamu jangan takut, jangan khawatir. Pemenjaraan saya itu bukan memenjarakan Injil.
Saya bisa dipenjara, Injil itu tidak bisa dipenjara. Saudara bisa lihat itu ayat 12 ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kata kemajuan Injil itu, kata yang dipakai Paulus itu dalam bahasa aslinya menunjukkan kayak tentara itu invasi satu teritori baru. Saudara. Injil itu menginvasi Roma, bukan aku masuk penjara, penjara ini dimasuki oleh Injil. Cara berpikir yang sangat kebalik sekali. Ini kita nih lagi membuka satu ladang baru loh. Saya ini penginjilan di penjara. Jadi kamu tidak usah khawatir, Injil gak akan mati. Pemenjaraan saya ini adalah untuk kemajuan Injil. Ada satu bagian yang terbuka lagi, pelayanan yang terbuka. Saudara, Paulus sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, uncomfortable. Tetapi dia mendapat anugerah, itu namanya uncomfortable grace. Satu orang murid saya kelas 2 SMP harus operasi tulang belakang, saudara, karena bengkong. Ini anak masih 2 SMP, riang, lincah, pinternya minta ampun. Dia itu jago balet, sukanya renang. Waduh, itu hidupnya dia, balet, renang. Tulangnya bengkok, harus operasi, saudara. Setelah dioperasi, operasinya itu hidup mati, saudara. Setelah operasi, sekolah itu 2 tahun harus pakai bantal, saudara. Duduk di atas bantal, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi puji Tuhan aja kamu udah selamat gitu. Jadi perlu waktu untuk recovery bertahun-tahun. Oh, dia nangis di kantor saya. Saya tuh suka balet, itu dunia saya. Saya itu suka berenang. Kenapa saya, Pak Ivan? Kenapa Tuhan begitu mengambil kehidupan saya? Saya bicara mengenai uncomfortable grace. Kita tuh kadang nggak tahu tentang kehidupan, tapi hidup itu belum selesai. Kalau kamu percaya kedaulatan Tuhan, ada anugerah tuh kadang-kadang yang nggak nyaman. Ada anugerah yang nyaman, yang nggak nyaman. Saya cerita misalnya Elizabeth dapat bayi, itu kan nyaman kan? Puji Tuhan dapat anak. Lah Maria dapat anak belum menikah, saudara. Dia ya puji Tuhan, tapi kan malu kan, saudara. Tapi siapa dapat anugerah lebih besar? Maria, tapi nggak nyaman. Maka saya bilang, kamu dapat anugerah meskipun nggak nyaman. Saudara, suatu ketika sudah alumni, dia datang ketemu saya bilang, Pak, puji Tuhan loh, waktu itu saya operasi. Loh, sekarang puji Tuhan, saudara. Kenapa gitu? Aku jadi akhirnya tidak bisa balet, aku tidak bisa renang. Aku cari-cari kegiatan, aku menulis, Pak, dan sekarang itu sangat berguna untuk karirku. Karena aku dihalangi Tuhan di situ, aku menemukan explore hal baru, dan itu akhirnya berguna bagi hidupku. Saudara, Paulus juga begitu. Penyakitkah atau penjarakah tidak menghentikan berkat Tuhan, tidak menghentikan Injil, tidak menghentikan pelayanan. Saudara, jangan mau dihentikan oleh penyakit, jangan mau dihentikan oleh oleh belenggu. Pelayanan tidak boleh berhenti, saudara. Mau sehat, mau sakit, mau bebas, mau terbelenggu, tetap panggilan Tuhan harus dijalankan. Ini yang kita belajar dari Paulus. Satu jemaat datang ke saya, Pak, doakan saya, Pak. Kenapa? Ini ada setan di perut saya. Loh, kok ada setan di perutmu, gimana? Aku sakit gak sembuh-sembuh, Pak, udah keliling dokter. Lah, keliling dokter terus kenapa bilang ada setan? Aku ketemu pendeta, dibilang di perutku ada setannya. Terus aku keliling-keliling pendeta-pendeta, gak sembuh-sembuh. Aku cari Pak Ivan deh, doain supaya setannya pergi. Saya tanya sama dia, sakitmu apa? Oh, perut saya begini. Sudah operasi ini, operasi itu. Lalu saya tanya, bisa kerja nggak? Bisa, Pak. Kerjanya normal, Pak. Cuma nggak enak aja perasaan. Oke. Bisa ketemu keluarga, aktivitas, bisa, Pak. Bisa ada fellowship dengan keluarga, bisa, Pak. Bisa pelayanan, bisa, Pak. Oke. Cuma nggak nyaman aja ya, nggak nyaman, Pak. Dan aku terus keliling-keliling cari pendeta. Oke, saya sekarang udah tahu. Tahu apa, Pak? Setannya ada di mana? Di mana, Pak? Bukan di perut. Lalu di mana? Di sinimu. Maksudnya Pak Ivan apa kok setannya ada di sini? Saya bilang, lah kamu kan bisa pelayanan, kamu kan bisa komunikasi dengan keluarga, kamu kan bisa kerja. Kalau kayak gini kamu kerjaannya terganggu dong, pelayananmu terganggu dong, waktu dengan keluarga terganggu kan? Karena kamu keliling-keliling cari pendeta. Iya juga ya, Pak ya gitu. Ya setannya di sini. Kenapa? Karena kamu kan kalau ada apa-apa, ada setan kayak di sini minta sama Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih, ya terus pelayanan. Saya bukain kitab di Korintus. Paulus digocoh oleh utusan iblis kan? Sudah tahu itu kan ya? Utusan iblis, jelas loh, iblis menggocoh aku, kata Paulus. Aku doa sama Tuhan sekali, 2 kali, 3 kali, tidak dikabulkan. Oh, bayangin saudara, ini Alkitab loh.
Lalu Tuhan bilang sama Paulus, Paulus, anugerahku buat kamu cukup. Di dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Lalu saya bilang, kalau Tuhan misalnya pun di situ ada setannya gitu ya, itu tidak berbahaya bukan harusnya, karena cukuplah anugerah Tuhan. Lu bisa pelayanan kok. Tapi sekarang gara-gara setannya tuh di sini, kamu nggak pelayanan, kerjaannya cuman cari supaya sembuh. Kamu gagal melaksanakan panggilan Tuhan paling utama. Penjara itu, aduh aku di penjara, aku nggak bisa apa siapa. Paulus tidak mau terjebak begitu. Hei jemaat Filipi, penjara itu tidak menghalangi saya gitu. Ayat 13 dan 14 saudara. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, jadi ternyata Paulus itu dipenjara di tempat penjara istana. Waktu itu yang bertahta adalah Kaisar Nero. Jadi dia di situ mungkin dibelenggu ya saudara ya. Dibelenggu kan biasa diikat, ada penjaga di kanan di kiri, belenggu gini. Nggak boleh disiksa kan, namanya warga negara Romawi. Paulus kerjanya apa saudara? Doa, tulis surat, baca gitu kan. Nah mungkin dia ngobrol, Mas anaknya berapa gitu. Anaknya 2 Pak gitu. Bapak kenapa sih sampai ditawan? Ya itulah, aku dibilang pembuat huru hara. Kok kayaknya pembuat huru hara kerjaannya berdoa ya Pak ya. Kurang cocok tuh Pak. Aku tuh sebetulnya memberitakan Kristus. Siapa itu Kristus Pak? Kamu percaya nggak Tuhan bisa jadi manusia? Iya. Tuhan mau jadi apa terserah ya Pak ya. Iya betul. Terus dia cerita gitu. Ya kan. Mungkin percaya, ada yang percaya gitu kan. Ada satu yang gosip ketika keluar. Itu di penjara kayaknya nggak salah tuh, kerjaannya berdoa. Gitu kan. Ada satu yang nggak mau denger, biarin, aku ngomong gitu kan. Jadi Paulus tuh pasti akan beritakan Injil terus. Penjaga ganti, dia injili, penjaga ganti, injili, sampai dibilang apa? Seluruh istana akhirnya tahu aku dipenjara karena Injil Kristus. Kapan lagi bisa PI di istana saudara? Gara-gara di penjara gitu. Dan orang percaya, akhirnya nanti ada komunitas orang percaya di istana. Itu nanti di pasal 4. Ada orang-orang yang terima Tuhan gara-gara Paulus di penjara. Ini luar biasa sekali saudara. Jadi Paulus mau mengatakan jangan takut dengan belenggu. Orang Kristen di Indonesia disiksa, orang Indonesia dihalangi, orang Kristen, saudara, jangan pernah takut dengan belenggu dan halangan. Takutlah Tuhan tidak menyertai. Itu paling menakutkan. Ada kesulitan besar, tidak usah takut. Selama Tuhan menyertai, tidak perlu takut apapun. Dan dikatakan oleh Paulus, banyak saudara melihat, Paulus kok berani memberitakan Injil ya? Paulus kok di penjara ya? Lalu yang memberitakan Injil di luar siapa? Maka Paulus mengatakan mereka memberitakan Injil dengan berani. Jadi aku tetap melihat buah meskipun aku ini di penjara. Nah saudara, kemudian di ayat 16 dan 17 Paulus juga cerita, ya ada orang-orang yang tidak suka aku. Biasa saudara. Orang memberitakan firman Tuhan dengan tulus, kalau tidak punya musuh, aneh. Mungkin terlalu kompromi, mau senang sama semua, itu pun susah saudara. Ya, orang sekuler aja musuh ada kok. Apalagi orang yang memberitakan Injil ditarget sama setan. Siapa yang tidak punya musuh saudara? Ya, John Calvin itu saudara, itu 2 tahun di Jenewa dia mendisiplin jemaat. Jadi zaman John Calvin, orang tuh kalau dengar khotbah berdiri saudara. Jadi datang terus berdiri sambil pendeta khotbah, mereka ngobrol. Ada yang mbak anjing, mbak ayam gitu. Kebaktian apa itu saudara? Jadi lagi kebaktian kok pedak gitu kan, gitu kan ya. Pendeta pokoknya ngomong yang penting gua sudah khotbah. Calvin tidak mau saudara. Ya, diam, ya kayak Pak Tong lah gitu ya. Diam lu gitu ya. Jangan jalan-jalan, duduk, setan lo gitu. Kira-kira kan begitu kan. Masih ingat ya, Pak Tong negur satu orang perempuan udah datangnya telat, pakai baju seksi, pakai sepatu hak tinggi, ceplok semua mata lihat dia. Lihat saya, jangan lihat dia kan gitu kan. Pak Tong marah. Kira-kira kayak begitu suasananya, saudara. Tegur sana, tegur sini. Akhirnya orang benci sama John Calvin, saudara. Dah suka ditegur, namanya kebaktian, aku udah datang, setor muka cukup, ngapain kamu marah-marah? Karena waktu itu kalau nggak jadi Kristen, susah dagang, saudara. Jadi kepaksa jadi Kristen. John Calvin mendisiplin. Akhirnya saking bencinya sama Calvin, semua anjing-anjing di kota-kota itu banyak dikasih nama Calvin. Jemaatnya nggak seneng loh, saudara, pendeta disiplin. Jadi kalau Calvin lewat, Calvin gitu. Calvin kan nengok, ternyata manggil anjing gitu.
Calvin tabah, pokoknya saya mau beritakan firman Tuhan. Jangankan orang, sudah tentara raja datang mau cari maling. Pas Calvin pimpin kebaktian perjamuan kudus, begitu dia datang diusir sama Calvin. Pergi kamu keluar. Orang sudah merinding. Tentara loh diusir sama Calvin. Keluar kamu, jangan di sini. Tentaranya keluar takut. Wah, itu orang yang sangat disiplin. Diusir saudara setelah 2 tahun. Setelah diusir kangen. Iya ya, tidak ada pendeta itu tidak disiplin, tapi diundang lagi, saudara. Jadi dalam sejarah itu orang itu mengalami hal-hal permusuhan dari orang yang tidak suka. Jonathan Edwards diberhentikan, itu pengkhotbah kebenaran rohani, orang saleh, dipecat dari gereja, saudara. Difitnah, ya cari-cari apa ya? Itu tuh dia suka koleksi itu loh. Zaman dulu itu barang mewah itu piring ini, saudara, piring perak. Zaman sekarang sih itu nggak dianggap, tapi kalau zaman dulu orang undang makan dikeluarin flexingnya gitu, saudara. Alat makan perak, kaya ya, zaman dulu begitu. Kalau sekarang kan mobil, tas, arloji, gitu-gitulah, saudara ya. Tapi zaman dulu piring perak. Oh, itu piring peraknya banyak. Pendeta kok duniawi, pecat. Ada yang nggak suka, saudara. Nah, Paulus juga ada yang nggak suka, saudara. Jadi dia sedang dipenjara, dirantai, lagi nunggu keputusan kaisar. Namanya dibusukkan di luar. Paulus tahu, dia tahu ya ada orang yang sedang cari reputasi, menyerang saya, menggiring opini publik. Jangan ikut Paulus, ikut saya aja dan sebagainya. Paulus mengatakan, sudah tidak usah ditanggepin. Dia tidak sibuk membela, saya tuh begini, enggak, sudah, dia tenang aja dan dia mengatakan, aku bersuka cita kok menghadapi itu. Kita lihat ayat 18, saudara ya. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Loh Paulus, kamu sedang dalam kondisi yang paling susah. Gak apa-apa, aku bersuka cita. Kenapa? Karena toh mereka meskipun motivasinya begitu, mereka masih mengkhotbahkan Kristus yang benar. Khotbahnya masih oke. Gak bidat gitu ya. Ya oke lah gitu. Karena tujuan utama aku hidup kan bukan reputasi saya, tapi kemajuan Injil Yesus. Jadi kalau mereka memberitakan Injil, ya sudahlah, mereka jelekin aku paling namaku jelek. Paulus luar biasa sekali, saudara. Bisa mempunyai attitude pelayanan seperti itu. Fokusnya untuk kemuliaan Kristus, bukan dirinya dia. Lalu ayat 19. Nah, kita mulai masuk ya. Dan dia mengatakan gini, saudara. Kesudahan semuanya itu adalah keselamatanku oleh doamu. Keselamatan ini pembebasan ya. Pembebasan. Di sini Paulus bukan cuma bicara dibebaskan secara fisik ya. Jadi kesudahan ini aku dibebaskan oleh kaisar. Enggak. Maksudnya adalah dibebaskan oleh Tuhan. Entah itu mati di dalam Tuhan karena Injil, atau dia dilepaskan keluar, itu pun Tuhan yang melepaskan. Oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus. Perhatikan saudara. Jadi Paulus sangat mengharapkan doa jemaat. Kita itu pemberian termahal itu adalah doa, saudara. Satu teman saya bilang, kamu mau kado apa ulang tahun gitu? Bener kamu kasih aku kado? Bener. Jangan mahal-mahal ya, teman saya bilang gitu. Aku nggak akan minta sesuatu yang pakai uang, tapi pakai daya. Apalagi itu gitu ya. Mau bener-bener kado aku. Mau kadonya yang mahal. Oke, apa? 1 bulan doakan saya. Waktu itu saya umur 30 kalau nggak salah, minta 30 hari. Yang benar loh gitu. Iya, itu aja itu susah gitu, saya bilang gitu. Oke, aku doain kamu 30 hari. Didoakan orang itu sesuatu yang mahal, saudara. Makanya selalu orang Kristen diingatkan, kalau masih ada mama yang berdoa buat anaknya, itu satu anugerah. Masih ada yang berdoa buat kita. Orang tidak pernah didoakan orang lain itu kasihan sekali, saudara. Maka Paulus mengatakan kamu ya harus saling mendoakan. Saling mendoakan, saudara. Dan Paulus mengatakan aku didoakan oleh kalian. Saya bersyukur, itu kekuatanku. Dan itu memberikan aku kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Dia menjalankan peperangan rohani, saudara. Dan dalam peperangan rohani kita butuh senjata. Dan senjata yang paling pamungkas adalah penyertaan Roh Kudus. Kita mau menang peperangan rohani, kita harus disertai oleh Roh Kudus, saudara. Lalu ayat 20, saudara. Di sini Paulus mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu.
Ini doa pertama ya. Aku sangat pengen tidak malu. Yang kedua, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata. Atau ini kan sebetulnya diterjemahkan dari dari boldness ya. Boldness itu bisa nyata dengan makin bold, tapi boldness itu juga courage, saudara. Jadi maksudnya dengan berani Kristus itu makin dimuliakan. Dimuliakan itu megaluno, dibesarkan. Paulus mau membesarkan Kristus. Jadi ada 3 hal ya doanya. Yang pertama, Paulus mau supaya dia tidak malu. Yang kedua, Paulus mau supaya dengan berani dia memberitakan Kristus. Yang ketiga, Paulus mau dalam tubuhnya dia Kristus itu dibesarkan, megaluno. Nah, dia kan mau bersaksi, saudara, dan dia itu pesakitan, bukan narapidana. Bagaimanapun juga malu dong, saudara. Kalau punya pendeta narapidana gimana ya? Orang kan gosipin kan, meskipun itu di penjara karena Injil. Paulus berdoa, doakan saya tidak malu karena Injil. Saya akan bersaksi, meskipun saya ini di penjara, dimalu-malu. Nah, orang pemimpin Kristen masuk penjara, udah kamu pindah ke tempat saya aja. Paulus itu masuk penjara. Tolong doakan saya tidak malu dengan status saya, karena saya dipenjara karena Injil. Yang kedua, berikan saya keberanian untuk bersaksi. Nah, kata boldness atau berani itu pakai kata dalam bahasa Yunani paresia. Paresia. Paresia itu apa, saudara? Paresia itu adalah kalimat yang dikeluarkan dan kata-kata yang dikeluarkan itu berelasi dengan pribadi saya. Jadi kalimat yang keluar itu adalah bagian hidup saya. Saya percaya itu dan saya menghidupi itu. Ada relasi pribadi. Jadi ibaratnya begini, saudara. Itu adalah sebuah kebenaran yang untuknya aku rela hidup dan untuknya aku rela mati. Itu kata seorang namanya Søren Kierkegaard. Aku mencari kebenaran yang untuknya aku akan hidup dan untuknya aku rela mati. Dan dia mengatakan itu Yesus Kristus. Aku mau hidup buat Kristus dan aku mau mati bagi Kristus. Ini nanti bagian ayat 21. Jadi paresia itu saya ngomong, saya berani ngomong, dan yang saya omongkan itu dari hati saya sedalamnya. Berikan saya kekuatan untuk ngomong berani apa yang saya percaya, yang dalam hati itu, yang saya akan berani hidup untuk itu dan berani mati. Berikutnya, saudara, apa itu paresia? Paresia adalah kalimat yang setelah kita ngomong ada resikonya. Itu namanya paresia. Berani ngomong, berani terima resiko. Loh, kenapa Pak berani terima resiko? Karena yang diomongkan itu akan menyinggung atau menyakiti orang lain. Paresia. Saya ngomong kebenaran, saya siap terima akibatnya. Ya. Nah, itu sebabnya dalam perjanjian baru penginjilan itu biasanya pakai kata memberitakan Injil itu paresia, berani memberitakan Injil. Maksudnya apa, saudara? Injil itu kan sifatnya ofensif. Kita mau ngomong Injil seramah apapun, orang bisa tersinggung, saudara. Misalnya, Bapak mau enggak terima Tuhan Yesus? Oh, saya sudah selamat begini. Pak, Alkitab mengatakan tidak ada jalan lain selain Kristus. Saudara mau ngomong lembut, saudara mau ngomong sabar, sopan, tersinggung dia. Gitu ya? Lu rasa diri lu paling benar. Waduh, tersinggung. Injil sesopan apapun itu ofensif. Maka orang yang memberitakan harus cinta kasih, harus lembut, plus berani. Ya, jadi ketika ngomong, enggak, saya tidak punya maksud itu. Saya hanya men-sharingkan apa dari dalam hati saya. Kalau Bapak merasa tersinggung, saya bisa memahami. Tapi izinkan saya, Pak, boleh menyelesaikan itu. Enggak boleh gini-gini. Ya sudah, Pak. Ya. Saya cuma pengen sharing, Bapak mungkin merasa terganggu, saya bisa memahami hal itu. Jadi kita tetap harus sopan, tapi kita juga harus terima resikonya, kan, ya. Orang tersinggung dengan kalimat, ya kita negur temen aja deh. Saya pernah negur satu teman saya, dia punya waktu masih muda itu dia punya pacar, lalu kemudian kayaknya jauh dari pacarnya, mau pacaran lagi sama satu orang. Lalu saya bilang, kamu tuh kasih keputusan yang tegas dulu sama yang situ. Putus dulu, baru setelah itu kamu sama yang ini. Jangan kamu di sini ambigu, kamu sudah pacaran. Kamu enggak benar loh. Aku sebagai teman mesti ngomong. Harus jelas. Selesai putus, baru pacaran. Saya didiemin 1 bulan, saudara.
Ya, itu namanya paresia. Apa yang saya ungkapkan itu benar, tapi akan menyinggung. Nah, kalau menyinggung artinya ya harus ada terima resikonya. Satu murid saya, saudara, tidak ada yang mau temenan, SMA 1. Saya tanya, kenapa tidak ada yang mau temenan sama dia? Dia bau ikan asin, Pak, perempuan. Saya panggil, bener ikan asin itu. Saya bicara, kamu anak baru? Iya Pak, dari mana? Dari sini, baru pindah Jakarta. Maaf ya, saya harus terus terang sama kamu. Kamu sadar nggak teman-teman menjauhi kamu? Kenapa Pak? Kamu bau ikan asin. Padahal kamu perempuan. Coba kamu cari ya baunya dari mana. Mungkin itu akan lebih baik. Terus dia diam, dia nangis. Bapak jahat, dia lari. Wah, salah ngomongkah saya boleh pikir gitu ya. Ya tapi ya sudah, dia terus saya ngajar, dia diam. Cembetut gitu, kayak marah gitu. Ya sudahlah gitu ya, mungkin dia tersinggung gitu kan ya. Tapi setelah kira-kira berapa lama dia ketemu saya lagi, Pak saya udah gak bau. Bener, saya cium baunya hilang. Kenapa? Thank you ya Pak ya, sudah kasih tahu saya. Teman-teman gak ada yang kasih tahu saya. Iya saudara, gak ada paresia. Karena paresia begitu ngomong konsekuensinya dimusuhin. Terus saya tanya, kok bisa ketemu? Itu bau dari mana? Bukan dari badan saya Pak. Tetangga saya ini jual hisit, itu loh, sirip ikan hiu. Dia jemur buahnya hisit di situ, terus kemudian angin ke tempat cucian di rumah saya. Jadi baju saya itu baunya ikan asin semua. Tapi karena sudah setiap hari cium, jadi kan nggak kecium. Tapi teman-teman semua mau pingsan gitu kan ya. Ini baunya begini gitu kan ya. Nah saudara coba, kalau nggak ada orang yang berani ngomong, iya dia tidak akan berubah. Tapi ngomong kan bisa tersinggung. Perempuan diajak ngomong, kamu bau, lu kurang ajar gitu kan ya. Kita mesti terus terang. Itu namanya paresia. Paulus berdoa, tolong supaya saya tidak malu, tolong supaya saya berani ngomong sama kaisar, tidak didiskon. Saya akan ngomong sama kaisar apa adanya. Kesempatan memberitakan Injil. Nah saudara sekalian, ini adalah kesempatan yang langka loh. Bayangkan memberitakan Injil pada orang paling penting di dalam kekaisaran Romawi. Saya percaya saudara, saat itu keperluan Paulus adalah naik banding supaya dibebaskan. Tapi saya percaya Paulus gak mempersiapkan pidato pembelaan diri. Dia akan benar-benar mati-matian dari awal sampai akhir PI. Dia gak peduli mau mati kayak mau hidup kayak urusan nanti, yang penting saya memberitakan Injil sama kaisar Romawi. Wah, saya percaya itulah Paulus itu ya. Tidak dicatat peristiwanya seperti apa. Nantinya dia dibebaskan, saudara. Dia dibebaskan. Nah, menurut tradisi dia tidak berjumpa dengan kaisar, tetapi berjumpa dengan wakilnya kaisar. Jadi Nero itu pemerintahnya dibagi dua. Nero awal itu dia menyerahkan pemerintahan kepada seorang gurunya, namanya adalah Seneca. Seneca ini orang bijaksana, filsuf top di Yunani saat itu, di Romawi waktu itu. Dia alirannya stoiksisme. Nah, jadi dipegang Seneca, wah itu Romawi menjadi makmur. Nah, lalu kemudian Seneca melihat Nero makin brutal, dia bersekongkol untuk membunuh muridnya sendiri, ketahuan, dengan air mata Nero menyuruh eksekusi Seneca. Seneca mati bunuh diri. Ya, jadi akhirnya Seneca mati. Semenjak Seneca mati, Nero naik tahta, ya sudah itu semua kebrutalan itu muncul dalam sejarah. Yang Nero bakar orang-orang Kristen kota Roma sambil main kecapi, terus dia kumpulkan orang-orang, terus dia main jadi artis. Terus ada satu perempuan saking takutnya ya, karena kalau dia keluar bisa dibunuh, dia melahirkan di tempat konsernya Nero. Dan semua orang harus tepuk tangan, harus bilang Nero tuh penyanyi berbakat gitu kan ya. Tuh saudara kalau nonton Doraemon, Nobita kan sering disiksa sama Giant ya. Giant waktu nyanyi, Nobita nggak boleh tutup telinga, dia harus dengarkan, harus bilang bagus. Itu inspirasinya dari Nero, saudara. Ya, Kaisar Nero yang, sakit jiwa begitu ya. Nah, tapi sebelum Nero itu ada namanya Seneca. Jadi kemungkinan tuh Paulus ketemu Seneca, lalu kemudian saling bertukar pikiran. Wah, bayangkan ya, saudara, orang nomor 1 di kekristenan waktu itu Rasul ketemu dengan orang nomor 1 dalam dunia filsafat, lalu tukar pikiran. Paulus sendiri di Filipi pasal 4 tuh pakai satu istilah stoik, filsafat stoik, namanya autarkia. Dia mengatakan, aku mencukupkan diriku. Ya, jadi dia bicara mengenai aku, sebetulnya kalau kamu nggak kasih pun tuh aku nggak apa-apa, karena aku ini orang yang bisa self content.
Aku nggak serakah. Aku ini orang yang bisa hidup cukup. Aku melatih diriku dan mencukupkan diriku. Kata mencukupkan diri itu pakai kata autarkia, itu sangat khas sekali filsafat Stoik. Nah, Seneca sendiri pernah ngomong, kebenaran itu tidak akan membuat kamu kaya. Kebenaran itu tidak akan membuat kamu menjadi nyaman. Tetapi kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu kalimat Tuhan Yesus, saudara. Jika kebenaran itu datang kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ada kemungkinan mereka memang benar-benar pernah ketemu lalu tukar pikiran gitu ya. Lalu Seneca ngeliat, nih apa ini kok kayak gini, orang intelektual kayak begini kok dibilang penyebab huru-hara, ini ngaco-ngaco, udah bebaskan aja. Jadi setelah peristiwa itu masih ada kesempatan 6 tahun Paulus, kemungkinan dia pergi ke Spanyol memberitakan Injil, terus pulang lagi, ketangkep sama Nero, dieksekusi. Ya, saat itu difitnah, melakukan pemberontakan dan sebagainya. Jadi Paulus akan memberitakan Injil dan dia mengatakan, yang ketiga, saya ingin membesarkan Kristus, megaluno. Aku ingin membesarkan dia, aku ingin memuliakan, membesarkan, megaluno. Jadi ibaratnya saudara, kalau saudara melihat teleskop, bintang yang kecil itu kan jadi gede. Kalau saudara pakai kaca pembesar, benda yang kecil jadi gede. Jadi Paulus tuh pengen jadi lensa zoom, pengen jadi teleskop, sehingga orang kalau lihat dia lihat Tuhan yang besar. Itu cita-cita Paulus dan harusnya jadi cita-cita kita, saudara. Pak, teleskop sama bintang kan gedean bintang. Emang gara-gara teleskop bintang jadi lebih besar? Ya enggak. Bintang tuh memang gede, tapi apa peran teleskop? Bintang tuh gede tapi jauh. Jadi dalam hal itulah, bagi orang-orang yang jauh, teleskop membuat bintang lebih besar. Tuhan itu sudah gede, tidak ada kita dia sudah gede. Ada kita Tuhan tidak lebih gede. Tapi ada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mau. Orang jauh itu kalau lihat kita, jadi lihat Tuhan lebih gede. Itu peran kita, saudara. Teleskop. Nah, jadi kalau kita melihat, saudara, di film kemarin tuh ada film judulnya Ip Man ya. Itu orang Hong Kong, saudara, Ip Man. Itu bukan IP Man bacanya ya, saudara. Saya ditanyain, kamu udah nonton IP Man, Pak? Hah, IP Man apa IP Man itu? Itu Ip Man gitu. Itu orang Hong Kong, itu gurunya Lee Xiaolong ya, gurunya si Bruce Lee. Nah, jadi film itu dibintangi Donnie Yen, itu membesarkan satu aliran bela diri namanya Wing Chun, saudara. Dulu zaman saya SMA itu ada teman saya bilang, aku belajar Eng Jun Pai. Eng Jun Pai itu latihannya pakai Mo Yam Chong, tuh manusia kayu itu ya. Oh, Eng Jun Pai. Kita kalau dengar kata Eng Jun Pai itu kesannya tuh kuno, zaman bahula gitu ya. Saya bilang, lu ngapain belajar Eng Jun Pai gitu? Ya aku kalau belajar wushu terlalu kontemporer, belajar sanso terlalu kasar, gue belajar Eng Jun Pai. Ya, dia mengatakan begitu. Apa sih Eng Jun Pai, saya tanya gitu. Tapi kalau sekarang setelah filmnya Donnie Yen, di Jakarta muncul ratusan perguruan Wing Chun, saudara. Ratusan loh gitu. Termasuk orang-orang Robert Downey Jr. tuh pemerannya Tony Stark, Sherlock Holmes dan sebagainya. Saking gilanya waktu syuting film tuh bawa Mo Yam Chong tuh manusia kayu terus latihan gitu. Gara-gara satu film Wing Chun jadi besar. Ya, jadi gara-gara satu manusia sesuatu jadi lebih besar, lebih dikenal. Gara-gara film Laskar Pelangi, ya kan, wisata Belitung meningkat. Ya kan, jadi orang kalau ke Belitung, aku foto di tempatnya ini loh, di tempatnya sekolahnya, tempatnya di Laskar Pelangi, gitu ya. Aku foto di PT Timah, gitu kan. Ada film yang membesarkan. Saudara. Einstein membuat nama fisika jadi mata pelajaran yang harum. Kalau orang Kristen membesarkan apa, saudara? Paulus mengatakan orang Kristen membesarkan Tuhan, orang dunia membesarkan yaitu masing-masing. Tapi kita orang Kristen punya tanggung jawab membesarkan Yesus Kristus, bukan membesarkan diri. Maka saya nggak usah malu, kata Paulus, karena malu itu dianggap kecil di hadapan orang lain. Saya nggak peduli, saya dianggap kecil nggak apa-apa. Yang penting Yesus dianggap besar. Itu yang paling utama, saudara, dalam kehidupan kita. Dan saudara jangan salah loh. Kalau Tuhan benar-benar ditinggikan dalam hidup kita, otomatis saudara dan saya akan ditinggikan. Itu otomatis. Karena Tuhan tidak pernah lupa kita. Tuhan tidak lupa kita. Kita cuma disuruh meninggikan Tuhan. Kalau sudah meninggikan Tuhan, Tuhan sendiri akan tinggikan kita. Tidak usah tinggikan diri, saudara.
Pak Tong selalu ajarkan pada kita, bukan? Dalam Filipi pasal 2, Yesus aktif merendahkan diri. Dia pasif ditinggikan. Dikasih nama, di atas segala nama, segala lutut bertekuk lutut, itu pasif, saudara. Dia cuma aktif merendahkan diri. Pak Tong mengatakan jadi orang aktif merendahkan diri, pasif ditinggikan. Tapi Tuhan akan meninggikan, pasti. Musa merendahkan diri, Tuhan tinggikan dia. Petrus merendahkan diri, Tuhan tinggikan dia. Jadi tidak usah takut, saudara. Kita fokus saja membesarkan Kristus. Nanti Tuhan akan membesarkan kita. Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, sekarang sudah tiba saatnya. Dia kan mau jadi pemimpin. Aku mau promosi, aku mau menunjukkan gue tuh hebat loh, gak kalah sama Musa. Dia cuma bilang, Yosua, sekarang sudah tiba saatnya. Aku akan membuat namamu sama besar dengan Musa. Siapa yang bikin, saudara? Yang bikin Tuhan. Caranya gimana Tuhan? Sudah nurut. Oke, sekarang kamu ini bawa itu tiang. Iya. Sudah? Siap Tuhan. Oke, semua udah siap-siap ya? Iya. Kasih perintah sama seluruh orang Israel. Kita mau menyeberang. Oke Tuhan. Semua akan nyebrang ya. Oke. Gak dikasih tahu, saudara. Bakal nyebrangnya tuh ngelabas sungai. Kalau dikasih tahu mungkin mereka mundur gitu kan ya. Jadi suruh siap, suruh baris. Mungkin mereka pikir mau dibikin jembatan apa gitu kan ya. Terus Tuhan bilang, pokoknya bilang sama Israel, nanti tabut jalan di depan. Mau jalan ke kiri, mau jalan ke kanan, mau naik, mau turun. Pokoknya mata tidak boleh berhenti lihat di situ. Itulah namanya orang Kristen hidup. Mata tidak boleh berhenti lihat Tuhan. Mau susah, mau senang, mau kiri, mau kanan, terus lihat tabut perjanjian. Terus lihat Tuhan. Jangan meleng dari Tuhan. Jadi jaga jarakmu supaya seluruh bangsa itu bisa lihat tabut perjanjian. Udah kasih tahu, sekarang siap. Jalan. Loh kok maju terus? Tuhan bilang, jejakkan kakimu ke sungai. Mati lah, ini suruh ngelabas sungai. Kalau mati gimana itu kan? Begitu nginjak, blok, berhenti airnya, saudara. Bangsa Israel bilang, ya ampun, Musa belah laut sama Yosua berhentiin sungai. Langsung namanya tinggi, saudara. Emang itu promosi Yosua? Tidak, saudara. Sudah saatnya Tuhan akan tinggikan. Tugas kita cuma satu, membesarkan Tuhan, saudara. Sisanya silakan Tuhan ingat akan janjimu. Ya. Nah, saudara sekalian, ayat 21 sekarang, ayat yang sangat penting sekali. Ini moto hidup kita harusnya, saudara ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, ini luar biasa. Ini makna hidup bagi Paulus dan bagi kita. Jadi Paulus itu siap mati demi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi menariknya, dia juga siap hidup bagi Kristus. Ya, jadi ada orang-orang yang tidak siap mati. Kamu mau gimana kalau mati? Oh, aku gak siap mati. Tapi juga gak siap hidup, saudara. Jadi ini manusia yang membingungkan. Hidup bingung, mati juga bingung, gini ya. Ini bukan kehidupan Kristen sebetulnya ya. Nah, Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Loh, ini kan bagi Paulus, Pak Ivan. Iya. Paulus hanya menghidupi secara subjektif, tapi secara objektif setiap orang Kristen harus hidup adalah Kristus. Memangnya kalau bukan hidup bagi Kristus ada yang lain? Banyak, saudara. Bagi saya hidup adalah kesenangan. Ada orang yang begitu. Bagi saya hidup adalah traveling. Ada. Bagiku hidup adalah anak-anak. Ada. Keluarga. Bagiku hidup adalah sport. Bagiku hidup adalah family. Bagiku hidup adalah sukses. Bagiku hidup adalah hobi. Bagiku hidup adalah sekuritas. Bagiku hidup adalah popularitas. Bagiku hidup adalah reputasi, studi, pekerjaan, mengubah masyarakat. Bagiku hidup menentang penindasan atau hidup religius dan yang lain-lain. Itu semua boleh, saudara. Tapi itu bukan keseluruhan kehidupan. Itu harus ada ujungnya, saudara. Itu harus ada ujungnya. Dan ujungnya itu tidak boleh sekedar yang tadi disebutkan. Itu cuma bagian kehidupan. Ujungnya harus Kristus. Saya kerja, ujungnya adalah untuk Kristus. Saya jadi keluarga yang baik, ujungnya untuk Kristus, saudara. Jadi di dalam Kristus, saudara, Paulus mengatakan hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena dalam Yesus itu kita nggak sekedar hidup. Buat apa, saudara, hidup kok cuma sekedar hidup? Bagiku hidup adalah Kristus. Yesus janji, aku akan kasih kamu hidup dan hidup yang penuh kelimpahan. Itu janji Tuhan. Kalau cuma sekedar hidup, apa bangganya? Emang ada saudara yang lihat ada orang bangga cuma sekedar hidup?
Wah Pak, aku cerita soal anakku, aku seneng banget. Emang kenapa Bu anaknya? Ya anakku tuh luar biasa. Kenapa anakmu Bu? Anakku sekarang makan sehari 3 kali. Bu, bukannya itu normal gitu ya. Orang biasa juga makan sehari 3 kali gitu. Gini Pak, anakku sekarang setiap hari sikat gigi. Itu kan semua orang juga begitu. Itu kan cuma sekedar hidup. Gini Pak, dia mandi sehari 2 kali. Tidak ada orang bangga karena survive, saudara. Tidak ada. Tapi kalau bilang, Pak, aku mau sharing soal anakku. Kenapa? Aduh, dia sudah menikah, Pak. Keluarganya bahagia, dia sayang sama anak-anaknya. Itu kan sesuatu yang, kelimpahan dong, gitu kan ya. Pak, aku mau sharing, Pak. Kenapa? Anakku pekerjaannya luar biasa, sangat diberkati Tuhan, Pak. Dia orang yang sangat dipercaya sama bosnya, teman-temannya tuh belajar banyak dari dia. Wah, ini luar biasa. Wah Pak, luar biasa sekali. Kenapa? Studi anakku diberkati Tuhan luar biasa. Dia bahkan bukan cuma sekedar dapat beasiswa, dia bisa cari penghasilan. Dia malah kirim ke rumah. Puji Tuhan luar biasa. Wah itu kita mesti bersyukur sama Tuhan. Jadi itu bukan cuma sekedar survive, saudara. Ada sesuatu makna, ada kelimpahan yang bisa diceritakan dalam kehidupan. Nah itu yang Yesus janjikan, saudara. Kamu tuh bukan cuma saya kasih hidup di dalam kelimpahan. Itu hidup dalam Yesus, saudara. Ya, jadi Paulus saat itu kan ditawarkan juga cara hidup macam-macam. Zaman Paulus itu ada 4 aliran filsafat yang sedang ngetren. Itu namanya letter Sokratik ya. Yang pertama aliran Epikuros, hidup itu untuk seneng-seneng. Pokoknya hidup ya nikmatin aja, cari seneng, itu namanya hidup. Paulus mengatakan no. Dia dalam Korintus tentang itu. Orang yang nggak kenal Tuhan bilang, mari kita makan, minum, menikah karena besok mati. Paulus mengatakan itu orang nggak kenal Tuhan. Kita nggak hidup seperti itu. Ada orang Stoik mengajarkan apa? Hidup itu harus beretika, menyelaraskan diri kepada Sang Logos. Hidup membangun benteng jiwa supaya kamu tetap bisa waras di dunia yang gila. Kok kayaknya hidup suram sekali gitu ya. Paulus nggak mau seperti itu. Itu bukan hidup bagi saya. Atau seperti orang sinis, apa itu hidup, apa itu makna, nggak ada lah, semuanya omong kosong. Semuanya itu mah semuanya dengan duit semua bisa diatur, semua bisa dibeli. Pemerintah mari kita lawan, orang tua mari kita lawan. Ini orang sinis, saudara. Nggak ada aturan, nggak ada apa, hidup semau-maunya dia. Saudara mau hidup seperti itu? Aduh, kasihan sekali. Atau Plotinos, hidup itu menyatu dengan Tuhan. Orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti. Menjadi satu dengan semesta. Paulus mengatakan bukan seperti itu. Hidup itu apa? Hidup itu Kristus. Apa artinya Paulus hidup itu Kristus? Artinya saya mau mengenal, mau mencintai, mau melayani, mau memuliakan, mau menikmati, mau berkomunitas, mau berfellowship dengan Yesus Kristus senantiasa. Aku mau tahu. Aku mau kenal, aku mau cinta, aku mau melayani, aku mau meninggikan, aku mau menikmati, aku mau berkata-kata, aku mau berfellowship dengan Yesus Kristus. That is real life. Itu hidup. Itu bagi Paulus dan harusnya bagi kita. Jadi Paulus hidup untuk sesuatu yang ia cintai dan berharga, yaitu Kristus. Aku mau hidup berapa puluh tahun lagi untuk apa? Ya untuk Kristus, untuk menyenangkan Dia, untuk lebih kenal Dia. Dalam Kolose ada 3 cara, saudara, yang Paulus bilang untuk mengenal Yesus. Pertama, kamu harus tahu dari Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, para nabi, para rasul, kamu kenal Yesus. Yang kedua, kalau kamu hidup di tengah-tengah jemaat dan saling mengasihi, engkau akan tahu, engkau akan kaya pengenalan akan Kristus. Jadi bukan tinggal di gua lalu bertapa di bawah air terjun, bukan, saudara. Justru berkomunitas, saling jadi berkat, bahkan kadang-kadang saling menyakiti, saudara. Loh kok menyakiti tambah kenal Yesus? Lah kalau tidak pernah sakit gimana mau mengampuni, saudara? Kapan praktek pengampunan? Semua manusia baik kayak Teletubbies berpeluk-pelukan gitu. Ya kapan kita mempraktekkan sabar kalau tidak ada orang yang nyebelin gitu kan? Tapi akhirnya sabarlah, sabar. Akhirnya jadi orang sabar. Punya anak yang 2 blek gitu kan ya. Akhirnya belajar, orang tuanya belajar dilatih Tuhan jadi sabar gitu. Nah kalau semuanya manis, semuanya baik gitu ya. Aduh aku stres sama anakku, disuruh latihan ini tidak mau, bangun pagi malas. Anakku enggak, bangun pagi-pagi, selamat pagi kehidupan gitu kan ya. Waduh enak banget ya. Oh suamiku kalau kerja bangun pagi selalu, waduh aku udah gak sabar nih ke kantor gitu ya. Kadang-kadang kan ada banyak masalah kan begitu kan. Nah disitulah kita bertumbuh. Pusing kepala, relasi sama orang bermasalah atau apa, belajar sabar, belajar memahami, belajar toleran, besar hati dan sebagainya.
makin kenal Kristus. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan, kamu akan lebih kenal Kristus kalau menderita bagi Dia. Pak, saya pergi humas Pak, KKR Pak Tong, dimaki sama orang. Berbahagialah saudara. Itu salah satu cara kenal Kristus. Aku memberitakan Injil kok disalah mengerti. Aku ajak orang ke gereja difitnah dan sebagainya. Aku melayani difitnah. Itu bagian daripada bertumbuh melayani Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi pasal 3 misalnya ayat 10 dalam kitab Filipi, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi hidup itu akan jadi penuh karena Kristus, saudara. Yesus itu bukan cuma sekedar memberi kita sekedar hidup, tapi Dia akan memuaskan intelektual kita. Jadi Kristen, saudara, mau kenal Tuhan Yesus, tidak habis-habis. Lihat itu, seminar di GRI tidak habis-habis. Apalagi kalau saudara di Jakarta, pas hari libur, bingung milih. Kebun Jeruk ada seminar ini, lalu kemudian pusat acaranya ini, lalu kemudian di Kelapa Gading ini ada, di Karawaci ini, jemaat bingung, yang mana ya gitu ya. Ya itu kebebasan, terserah saudara mau butuh yang mana, keliling, karena memang semuanya kita satu kok. Terserah, Pak, aku bingung Pak, ini pilih mana. Ya lu yang pilih gitu kan ya. Tugas kita menyediakan buat jemaat. Ya jemaat silakan nikmati itu. Mau bertumbuh dalam Tuhan secara intelektual banyak. Ini Pak Yuda datang. Pak Yuda itu murid Pak Tong yang dulu menerjemahkan buku Louis Berkhof ke dalam bahasa Indonesia itu loh saudara. Kalau saudara baca buku sistematik teologi itu Pak Yuda yang menerjemahkan. Lalu beliau keluar negeri, studi di sana, menikah dengan orang sana dan jadi profesor di sana. Lalu lagi pulang acara Calvin ya, untuk tentang asosiasi Calvin, dia sudah kasih seminar di Jakarta, lalu kemudian akan kasih seminar di Malang. Saudara bisa belajar dari beliau, orang yang sangat dipakai Tuhan. Nah, jadi hidup menjadi penuh, intelektual penuh. Dia juga memuaskan jiwa kita, saudara, memuaskan rohani kita, jelas sekali. Yesus juga memenuhi emosi kita. Jadi kita dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita. Kita juga didorong kehendak kita untuk mengasihi, untuk aktif mentransformasi masyarakat, keluarga. Kita juga dikasih kuasa untuk berkarya. Kita dikasih kuasa untuk bertahan dalam penderitaan. Nah, ini unik sekali. Banyak orang Kristen menderita dalam Yesus malah bukannya hancur. Sama-sama orang sakit kanker, ada yang teriak-teriak, kenapa aku sakit kanker? Tuhan di mana? Ada orang yang sakit kanker, rajin pergi kemana-mana untuk sharingkan orang lain. Yuk kamu harus kuat loh. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus, dia bilang. Saya ketemu satu orang oma, umur 80 lebih, tinggal sendirian sama pembantunya. Saya tanya, Oma, sepi enggak Oma? Oma kan sendirian. Jawabannya dia, aku kan ada Tuhan Yesus. Aku boleh sendirian. Aku tidak pernah kesepian. Wah, itu saya belajar banyak. Oma kegiatannya apa? Pagi-pagi bangun baca Alkitab. Terus apa yang bisa dikerjakan? Bikin kue, apa lakukan sesuatu, bersih-bersih rumah atau apa. Masak buat pembantu. Loh, Oma yang masak buat pembantu gitu. Iya, aku yang masak buat pembantu. Aku masih kuat kok. Wah, luar biasa sekali. Aku sendirian, tapi aku tidak kesepian. Kapan kadang-kadang anak datang, ya anak kan sibuk, seminggu sekali, seminggu 2 kali, datang sini main-main. Tapi jangan takut, Oma tidak pernah kesepian. Ada Tuhan Yesus. Sementara mungkin ada orang yang teriak-teriak, anakku gak perhatiin aku, cucuku apa lagi, aku sendirian, kesepian, apa mana hidupku. Aduh, gitu ya. Beda sekali ya, orang yang benar-benar ada Kristus apa gak ada Kristus. Saya tuh masih dikasih tahu, kamu masih muda ya, masih banyak tahu. Aduh, Tuhan pakai ya. Ada orang bijaksana seperti ini. Karena ada Kristus Yesus di hatinya dia, saudara. Memberi kekuatan untuk bertahan, memberi kunci orang pada kehidupan, memberi terang dan hikmat untuk melihat seluruh hidup. Wah, seluruh kehidupan saya lihat dari kacamata Kristus. Sehingga dengan demikian hidup itu menjadi penuh dengan warna. Maka celaka saudara kalau orang hanya mengejar kehidupan, tidak mengejar Kristus. Akhirnya begitu mati, pusing. Paulus kan bilang, hidup Kristus, mati Kristus juga. Hidup untung, mati untung juga. Senangnya luar biasa. Kalau orang dunia, hidup kesenangan, mati, ya nggak senang dong. Iya kan? Hidup bingung, mati, lebih bingung gitu kan. Iya kan? Hidup adalah cari untung. Mati, nggak ada untung dong. Paulus hidup Kristus, hidup untung, mati
untung juga. Wah, hidup untung, mati untung. Ayat 22 sampai 24, Saudara. Paulus bingung di sini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Itu memang jauh lebih baik. 3 kata ya, bukan cuma baik, jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus bingung, Saudara. Jauh lebih baik atau lebih perlu? Aku hidup apa mati ya? Dia berandai-andai gitu ya, berandai-andai. Kalau misalnya aku dihukum mati gimana ya? Tapi dia nggak bicara soal kaisar, Saudara. Kaisar itu dia cuekin. Penentu hidup mati itu Tuhan, bukan kaisar. Jadi kalau aku suruh pilih hidup atau mati mana ya? Dia bilang aku bingung. Kalau kita ditanya hidup apa mati? Hidup, gitu kan ya. Kurang iman kita kadang-kadang gitu kan ya. Kalau Paulus, aku bingung. Loh kenapa bingung Paulus? Dua-dua untung. Menarik, Saudara. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan Macbeth ya, Saudara. Jadi dengan Hamlet ya, kok Macbeth. Hamlet itu tokoh fiksi karangan Shakespeare, Saudara. Jadi Hamlet itu pangeran Denmark, itu kisah yang luar biasa sekali ya. Jadi pangeran Denmark, lalu kemudian dia tahu, Saudara, papanya tuh mati ternyata sebetulnya pembunuhan. Dibunuh sama pamannya sendiri yang terus jadi raja. Terus pamannya ini udah jadi raja, ngerayu mamanya, bekas istri raja, dan mamanya mau jadi permaisurinya pamannya ini. Nah, Hamlet tiba-tiba dapat penglihatan hantu papanya. Hantu papanya bilang, saya ini dibunuh gini. Ini mirip kasus Vina Cirebon ya, Saudara. Orang tahu dibunuh dari arwah katanya begitu. Ya, orang Kristen punya perspektif sendiri ya. Kita bilang, aduh ini mengada-ada saja gitu. Bagi orang Kristen itu sesuatu yang sangat aneh gitu. Kalau akhirnya memberi keputusan sampai orang dipenjara dan sebagainya, bukan berdasarkan bukti saintifik, tapi berdasarkan kesaksian arwah gitu. Ya, kasus yang sangat janggal. Nah, tetapi ya itu cerita Hamlet begitu. Dikasih tahu, terus, oh berarti pembunuh adalah paman saya. Apa yang harus saya lakukan? Balas, tapi nggak bisa. Maka dia pura-pura gila. Pura-pura gila, akhirnya dia menolak cinta orang yang sebetulnya dia juga cinta. Namanya Ophelia. Karena Ophelia ditolak, salah paham, bunuh diri. Wah, dia stres. Waduh, ini gadis aku cinta malah bunuh diri. Strategiku salah kaprah, kacau. Jadi dia pura-pura gila supaya bisa nguping, Saudara, dan bisa menemukan bukti lebih lanjut bahwa memang pamannya pembunuh papanya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka dengan frustasi, hidup kayak begini, mati aku takut, muncul kalimat terkenal. To be, berada, or not to be, atau tidak berada. That is the question. To be or not to be, that is the question. Ada atau tidak ada, itu pertanyaannya. Maksudnya apa, Saudara? Aku bingung ada, aku bingung tidak ada. Sama-sama rugi, mana yang paling nggak rugi? Paulus, Saudara, sama-sama bingung. Aku bingung hidup apa mati. Kenapa Paulus? Habis hidup untung, mati juga untung. Beda kan? Ayo, siapa yang nggak mau jadi orang Kristen begini? Luar biasa indah kehidupan Kristen, Saudara. Hidup itu Kristus. Banyak kesulitan, Pak Ivan. Iya. Siapa yang bilang nggak percaya Yesus semua kesulitan hilang? Tetapi di dalam Kristus ada penghiburan bagi semuanya itu, Saudara. Hidup itu untung karena Kristus. Mati itu nggak usah takut. Mati itu pulang. Kemarin kedukaan ada satu jemaat yang kesaksian, saya percaya Papa bukan cuma pergi, kata jemaat itu. Saya percaya Papa pulang. Wah, saya dapat kalimat. Langsung saya khotbah dari Filipi pasal 3. Kita ini adalah citizen of heaven. Kita bukan cuma pergi, memang kita pulang. Karena kita warga negara situ, kampung kita di situ. Kita di sini cuma sementara. Maka banyak ndak enak di sini. Kalau camping ya namanya ndak enak ya wajar. Nih anak-anak berangkat NRITC, Pak, kasurnya itu tipis Pak, kayak kerupuk. Ya namanya kamu lagi camp, nak, gitu ya. Fokusnya kan mau memberitakan, mau dengar firman, nanti pulang juga enak kasurnya. AC-nya nggak bisa setel karena rame-rame. Iya namanya sementara, nak, gitu kan. Nanti kalau sudah pulang, Pak makannya aku nggak doyan. Ya nanti kalau pulang Papa pilihin restoran. Semua orang tahu, Saudara, ketika pergi itu ya memang begitu. Apalagi pergi perang, Saudara. Masa pergi perang, nggak ada Coca-Cola komandan. Waduh, komandan bisa emosi gitu kan ya. Coca-Cola lagi begitu kan ya. Mesti cari yang aneh-aneh. Jadi namanya sementara, kita akan pulang suatu hari.
Nah, saudara sekalian, jadi di situ Paulus mengatakan, kalau aku ketemu Yesus, itu aku senang. Itu jauh lebih baik. Langsung ketemu Yesus bahagia dan semua kesenangan hilang, tidak ada dosa lagi. Siapa yang tidak mau, saudara? Tapi Paulus bilang, aku kalau disuruh pilih memang ke situ, tapi alasan hidup di dunia ini lebih perlu. Jadi pilihannya antara lebih baik atau lebih perlu. Dan Paulus pilih apa, saudara? Lebih perlu. Jadi bukan buat dia. Buat siapa? Buat kamu orang Filipi. Jadi kita lihat filsafat hidup atau makna hidup bagi Paulus. Saya ada, bukan menyatakan adanya saya. Itu filsafat hidup banyak manusia di dunia. Nih loh, gua ada, lihat gak gelangku, lihat pakaianku, lihat mobilku, lihat rumahku, lihat prestasiku. Lihat aku nih ada. Paulus gak, lihat Tuhan itu ada lewat hidupku. Saya ada, bukan menyatakan saya ada. Saya ada, menyatakan Tuhan ada. Yang kedua, saudara, saya ada karena kamu, untuk berbuah dan melayanimu. Kita pintar buat apa sih, saudara? Kalau tidak melayani dan tidak berguna buat yang lain. Kita skillful buat apa sih, saudara? Kalau pintar dan skill buat sendiri, tidak bisa jadi manfaat buat orang lain. Kita sejahtera, kita kaya buat apa, saudara? Kalau orang lain tidak mendapat berkat dari itu. Maka Paulus mengatakan, saya ada bukan untuk saya ada karena kamu. Wah, ini sesuatu hal yang menarik. Karena kamu lebih perlu. Saya datang ke Malang ini untuk survei Tanah Merapi, saudara. Lalu kemudian 2 tahun lagi kita akan memang Pak Tong sudah tetapkan akan ada sekolah Kristen Calvin di Malang. Saya survei kemarin di situ, semalaman jalan-jalan lihat, karena bangunannya eksotis sekali ya. Saya sangat kaget, wah bagus sekali itu bangunan Belanda. Ini akan jadi sekolah Calvin yang paling unik dari semuanya, karena bangunannya Belanda. Saya kemarin jalan-jalan lihat Lafayette, lihat Toko Un, lihat apa gimana. Kalau misalnya bangunan-bangunan Belanda tuh kita modernkan seperti apa, lampunya kayak apa, gosok apa keramiknya seperti apa. Kita coba ada bayangan. Saya ajak arsiteknya Pak Tong kemarin datang keliling-keliling kota Malang, kemudian lihat nanti desain kita seperti ini dan sebagainya gitu ya. Saya tuh waktu Pak Gito sharing ya, itu saya mikir gitu, tambah repot gitu. Karena di dalam rencana saya 20 tahun baru akan buka cabang. Makanya Batam sudah punya tanah 1 hektar. Minta, saya bilang nanti tunggu dulu. PIK sudah ada 1,3 hektar. Saya bilang nanti dulu. Karawaci sudah beli tanah. Saya bilang nanti dulu, tunggu 20 tahun. Ini baru tahun ke-16, 4 tahun sabar. Saya akan selesaikan semua, sistem sudah jadi semua, lalu akan bisa plug and play. Lalu kemudian Makassar sudah Pak Tong bilang bangun. Semarang Pak Tong bilang bangun. Terus saya bilang, oh, banyak banget gitu. Tapi terus pikir-pikir Pak Gito juga sharing, Malang perlu. Kita sudah ada tanah, 2 tempat lagi, ya kan? Ini akan jadi SKC termurah, saudara. Di Jakarta kita mesti sediakan uang 270 miliar. Surabaya itu kira-kira 150 miliar, ya kan? Nanti saya sudah kemarin bicara sama penatua PIK, kira-kira 150 miliar untuk PIK. Malang ini reno apa segala macam 4 miliar selesai jadi 1 sekolah, saudara. Wah, ini saya bilang ini kesempatan ini ya. Kita harus training guru dari sekarang. Saya sudah mulai training. Jadi kalau saudara terbeban, saya mau jadi guru, Anda single ke Jakarta. Kalau Anda lulus seleksi, kita gaji saudara, kita training, lalu kita akan kembalikan ke Malang. Tapi lebih repot, saudara. Aku lebih suka pelayanan di Jakarta. Jakarta sendiri banyak ke pelayanan, saudara. Jemaat di pusat itu 3.000, saudara bisa bayangkan. Kalau 1 bulan saja ada 7 jemaat kesusahan, berarti ada 21 kebaktian penghiburan. 21 loh, saudara. Itu keliling, itu baru orang meninggal, belum orang menikah. 1 tahun kadang-kadang saya memberkati 20 pasang. 1 pasang minimal 3 kali konseling. Berarti kalau 20, 60 sesi konseling, itu belum kalau orangnya bermasalah. Kadang kalau sedang bermasalah, bentrok ini, bentrok itu, keluarganya juga bentrok. Kadang-kadang 1 pasang bisa 10 kali ketemu sama bapak mama beranteman, waduh, karo cakar-cakaran, urusan sangjit lah, urusan macam-macam, saudara, gitu kan ya. Jadi buat apa gitu? Mesti, tapi antara yang lebih suka dan lebih perlu. Demikian juga dengan kita, saudara. Nambah 1 lagi ya Pak pelayanan, aku udah banyak pelayanan gitu. Iya, memang mungkin lebih suka. Tapi jangan lupa, saudara,
lebih perlu. Saudara, kemarin ada satu apologet dari Oxford datang, saya host, dia ajak makan siang, lalu kemudian dia minta tolong carikan jalur ke UI, carikan jalur ke DPR, saya mau bicara ke Komnas Perempuan. Dia tuh anti aborsi, saudara. Jadi dia tuh punya keterampilan, dia debat lawan orang-orang yang setuju aborsi. Dia orang Kristen yang anti aborsi. Lalu saya tanya, kira-kira orang di Indonesia yang setuju aborsi berapa persen? Angka dia 2%. Kalau saya lihat 2014 ada satu badan bikin penelitian tuh kira-kira 9% Indonesia. Saya nggak tahu mana yang benar, tapi di bawah 10%. Saudara kalau lihat Swedia, itu 90% orang setuju aborsi. Kalau saudara lihat Prancis, 80% lebih setuju aborsi. Amerika 50-50, 50%. Itu tinggi loh saudara. Pertanyaannya adalah kenapa Indonesia bisa 2%, bisa 8%, angkanya kenapa kecil? Karena pendidikan dan agama. Di sekolah ada guru yang mengatakan, anak-anak nanti kalau nggak suka aborsi aja gugurin ya. Nggak ada guru kayak begitu saudara. Di Indonesia ditangkap tuh sama kepala sekolah, dipecat gitu. Iya kan? Nah, tapi di luar negeri itu kan hak ya, itu kan namanya di dalam kandungan itu kan daging ya, terserah mau hidup atau mau mati. Jadi karena pendidikan akhirnya begitu. Nah, sementara saudara sadar tidak sadar LGBT dan sebagainya pelan-pelan tuh pendidikan sudah mulai geser. Apalagi pendidik tuh sekarang, apalagi kalau di kota ya, ngomong nyimpang dikit masuk penjara, nyimpang dikit karena kita sudah lebih makmur pakai pengacara dan sebagainya. Sehingga orang tuh tidak berani untuk mendidik. Ya kan, ada satu teman saya pimpinan sekolah mengatakan, saya sudah bilang sama guru saya, zero complaint. Maksudnya apa? Iyain aja orang tua, nggak usah bermasalah. Saya bilang kalau kayak gini bukan pendidikan namanya. Pendidikan mesti dihadepin. Kalau benar mau sampai pengadilan apa, kita harus hadepin. Itu namanya baru berani gitu kan, menegakkan kebenaran. Kalau kayak begini terus tutup aja sekolah, ngapain? Itu kan tempat les saudara. Wah ada masalah, udah biarin aja. Tidak bisa begitu. Kalau memang itu gitu cara, tidak ada pendidikan. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau arah zamannya makin kayak begitu, apa yang akan terjadi, saudara? Bentar lagi, ya orang akan sekarang saudara tanya generasi muda deh. Kalau yang generasi tua ditanya, setuju LGBT nggak? Biasanya langsung mengatakan tidak. Gitu. Coba anak zaman sekarang, setuju LGBT nggak? Depend. Apa yang kau maksud dengan LGBT? Ya, sudah mulai sangat diplomatis. Ya, kita lihat dulu sejauh apa LGBT-nya gitu ya. Maksudnya apa, saudara? Dunia akan makin hari makin berubah. Kita perlu satu sekolah yang menyuarakan kebenaran, yang mengerti perkembangan zaman, mencermati dan melakukan itu. Maka ketika Pak Gito bilang, Pak, Malang perlu, saya pikir-pikir, iya ya, lebih enak, lebih perlu. Maka saya pikir sudah saatnya setelah sekian lama tunda, kita perlu pikirkan, dan sudah ditetapkan Pak Stephen Tong 2 tahun lagi 2026 kita buka. Jadi September nanti sudah mulai renovasi, harap Juli tahun depan jemaat sudah bisa melihat sekolahnya sudah menjadi satu sekolah yang jadi klasik sekali, bangunan Belanda tetapi isi dalamnya modern. Harap apa yang Pak Paulus katakan juga kita hidupi. Kita bukan cuma apa yang kita mau, tapi yang perlu bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Biarlah kami menghidupi hal itu ya Tuhan. Seluruh hidup kami fokuskan untuk memuliakan nama Yesus. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang sudah disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Filipi, yang Tuhan sudah wahyukan kepada dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita